Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rostini, guru kelas 5 SDN 077 Sejahtera Kota Bandung, akan berbagi praktik baik yang telah saya lakukan dengan judul menggali imajinasi dan kreativitas siswa menggunakan metode pintar. Selamat menyaksikan. Melihat situasi awal saat ini di SD Sejahtera yaitu menggunakan kurikulum Merdeka, di mana kurikulum Merdeka adalah pembelajaran yang dirancang dengan pertimbangan kemampuan dan perkembangan dan tahap tingkat capaian peserta didik saat ini, sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik serta mencerminkan karakter dan perkembangan peserta didik yang beragam, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan menyenangkan. Khususnya di kelas 5B dengan jumlah 28 peserta didik yang memiliki keunikan dan gaya belajar yang beragam, di mana minat membaca peserta didik sangat rendah. Salah satu tantangan lainnya yaitu melihat raport mutu pendidikan sekolah kami, yaitu kemampuan literasinya baik. Capaiannya naik 13,33 dari tahun 2023. Namun faktor dari indikator lain yang mempengaruhi capaian kemampuan literasi pada kualitas pembelajaran capaiannya turun 1,51 dari tahun 2023. Dilihat dari akar masalahnya ada pada manajemen kelas, yang artinya praktik pembelajaran melihat proses perilaku peserta didik dan pemusatan perhatian terhadap aktivitas tugas yang relevan turun 5,53 dari tahun 2023. Kemudian aksi yang saya lakukan yaitu langkah-langkahnya, yang pertama mengenalkan konsep dasar menulis secara sederhana dan menarik. Kita dapat memulai dengan memberikan contoh-contoh cerita pendek yang relevan, kemudian mengenalkan unsur-unsur intrinsik dari cerita tersebut. Yang kedua yaitu membimbing peserta didik dalam mengembangkan ide cerita, di mana peserta didik diajak untuk mengamati gambar yang telah mereka buat dan mendiskusikan apa yang mereka lihat. Kemudian dorongan kepada mereka untuk mengembangkan imajinasi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Siapa sih tokoh-tokohnya dalam cerita ini? Kemudian sedang apa yang mereka lakukan? Dengan pertanyaan-pertanyaan lainnya untuk yang berkaitan dengan unsur intrinsik tersebut. Langkah ketiga, pemanfaatan AI sebagai alat bantu dalam menulis. Jika peserta didik mengalami kesulitan dalam mengembangkan ide, perkenalkan peserta didik dengan alat bantu AI ini, sehingga mereka dapat penggalan cerita singkatnya. Kemudian mereka mengembangkannya sendiri dengan cara menambahkan kalimat langsungnya, kemudian permasalahannya, itu yang mereka lakukan. Yang keempat, mendorong peserta didik untuk mengeditnya dan menyempurnakan tulisan mereka. Peserta didik diajak untuk mengedit tulisannya, kemudian memperbaiki kalimatnya, menebalkan secara detail dan memastikan ceritanya mengalir dengan baik. Langkah kelima adalah membuat ilustrasi untuk memperkaya ceritanya. Peserta didik dapat membuat sketsa gambar berdasarkan cerita yang mereka gunakan, kemudian menghasilkan gambar yang lebih menarik dengan AI ini, yang tujuannya adalah untuk menguatkan dan menjelaskan cerita yang mereka buat. Yang langkah keenam yaitu mengumpulkan dan memberikan umpan balik. Setelah selesai menulis dan mengilustrasikan cerita, peserta didik diminta untuk mengirimkan hasil karyanya melalui aplikasi yang sudah saya sediakan, yaitu melalui link Canva, link WA, atau link Gmail. Ketujuh, yaitu menerbitkan karya peserta didik. Untuk memotivasi peserta didik, mempertimbangkan untuk menerbitkan karya-karya terbaiknya dalam bentuk buku. Kemudian refleksi yang saya lakukan yaitu hasil observasi menunjukkan bahwa pembelajaran yang mengintegrasikan literasi digital dengan hypermedia dan AI telah berhasil meningkatkan antusias peserta didik. Hampir 90% secara konsisten menyerahkan tugasnya tepat waktu dan menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam pemahaman konsep, kemampuan berpikir kritis, dan kreatif.
pendekatan pembelajaran yang disesuaikan dengan gaya belajar digital mereka secara efektif. Menurut saya, praktik baik yang dilakukan oleh Bu Rostini terkait menggali kreativitas siswa melalui ujung jari dengan metode pintar merupakan sebuah metode yang cukup inovatif, yang mana pada praktik baik ini Bu Rostini menggali potensi anak-anak bukan hanya dari literasi dan numerasi, tetapi lebih kepada menggali potensi anak-anak untuk lebih siap menggunakan teknologi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihat Solihat, Kepala Sekolah SDN 077 Sejahtera Kota Bandung. Dalam hal ini saya sangat mendukung kepada salah satu guru kami, yaitu Ibu Rostini, yang ikut dalam Jambore Guru Hebat. Saya lihat beliau adalah mengenalkan metode pembelajaran pintar, khususnya dalam bidang literasi, di mana anak-anak itu terjadi pembelajaran yang interaktif dengan teknologi asik dan responsif. Di sini ada nggak dampaknya? Dampaknya yaitu anak-anak yang memang hidupnya sehari-hari dengan gadget. Nah, gadgetnya ini diarahkan. Jadi beliau menulis dengan gadget. Dan itu selalu dengan pantauan orang tua. Orang tua sangat mendukung. Luar biasa, ini keren. Dan saya antusias bahwa anak-anak masa depan akan gemilang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya sebagai orang tua merasa bahagia, senang, dan terbantu juga dengan adanya metode pembelajaran pintar karena saya dapat terbantu juga dan anak bisa belajar lebih berimajinasi dan mengungkapkan ide-ide yang dia punya dengan cara menulis cerpen, cerita pendek. Dengan adanya metode pintar ini, saya sebagai orang tua merasa sangat bahagia karena si anak selain tidak main game terus, anaknya bisa berimajinasi lewat HP tersebut, membuat cerpen, cerita-cerita yang ada di imajinasi pikiran si anak itu bisa terungkapkan dengan adanya metode pintar. Mudah-mudahan dengan adanya metode pintar ini semua anak dapat terarah belajarnya, tidak hanya menggunakan HP itu untuk main game aja. Sebagai orang tua pun merasa kebantu dengan adanya pembelajaran pintar ini ya. Terima kasih. Saya senang bisa belajar dengan Bu Ros karena sekarang saya bisa belajar menggunakan handphone, menggunakan aplikasi AI, Canva, dan lain-lainnya. Terima kasih, Ibu. Semoga penerapan metode pembelajaran berdiferensiasi ini menggali imajinasi dan kreativitas siswa dengan menggunakan metode pintar ini dapat membuat siswa semakin kreatif, inovatif dalam menggunakan gadget secara positif dan tentunya menghasilkan sebuah karya untuk penguatan literasi yang sudah banyak ditinggalkan oleh anak-anak generasi alfa ini. Mudah-mudahan pembelajaran ini dapat menginspirasi dan bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.